Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi Happy Father's Day bagi para bapak-bapak, termasuk saya sendiri. Ya. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tadi sebetulnya sudah dibaca, yaitu Mazmur 128. Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tidak akan mengulang seluruhnya, tetapi saya akan garis bawain ayat yang keempat saja. Berbunyi demikian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada satu penekanan di sini ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sepertinya tadi dari Alkitab yang ditampilkan di layar itu, orang laki-lakinya tidak ada ya, itu mungkin terjemahan Alkitab yang modern ya. Tapi yang standar yang lama ada penekanan orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, saya pada tahun 2018 ketika emeritus, kami dengan Ibu Lili ya ke Fuller di daerah LA itu untuk refreshing studi selama 1 tahun. Dan salah satu tempat favorit yang saya sering pergi itu adalah sebuah museum namanya Paul Getty Museum. Jadi saya senang sekali pergi ke tempat ini karena ada latar belakang, ada ceritanya, ada historisnya. Kalau ada teman-teman dari Indonesia yang datang juga saya sering kali ajak ke tempat ini. Saudara, Paul Getty ini siapa? Paul Getty ini adalah orang yang paling kaya pada era tahun 1950-1960-an. Dia dikenal sebagai raja minyak, ya, raja kapal juga. Dan kekayaannya pada waktu itu kalau dihitung dengan uang sekarang sekitar mungkin hampir 30 miliar dolar. Ya. Saudara, kalau untuk zaman sekarang dibandingkan dengan Elon Musk ya masih jauh. Ya. Elon Musk katanya terakhir udah lebih dari tembus 10.000 triliun ya kalau uang rupiah. Ya. Saudara, tetapi pada zamannya Paul Getty ada orang yang paling kaya. Dia itu, museum ini adalah pusat koleksi daripada barang-barang seni milik daripada Paul Getty ini. Jadi ada lukisan-lukisan yang dari para pelukis yang terkenal, yang satu lukisan harganya bisa sampai jutaan dolar ya dan sebagainya. Jadi tempat yang sangat menarik sekali. Diperkirakan koleksi daripada barang-barang seni yang ada di museum itu sekitar lebih dari 600 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan lebih dari sekarang 10 triliun lebih rupiah. Ya, koleksi barang-barang seni dia. Jadi ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan itu, dia bikin sebuah foundation untuk mengurus museum itu. Jadi orang yang ke sana gratis. Ya, ada foundation yang memang mengurusnya. Nah, saudaraku sekalian, tetapi yang menarik adalah di pintu masuk, ya depan daripada museum ini, ada satu kutipan tulisan dari Paul Getty yang menyatakan bagaimana kehidupan dia itu. Jadi Paul Getty ini dengan segala kesuksesan dia, pernikahannya gagal total. Dia menikah 5 kali. Ada yang cuma bertahan 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Yang paling lama yang terakhir sekitar 8 tahunan, tapi itu pun karena mereka memang tinggalnya udah terpisah. Jadi 5 pernikahannya semuanya gagal total dan Paul Getty sangat menyesali hal tersebut. Ya, satu kutipan dia di sini, dia mengatakan bahwa saya sangat benci dan menyesali kegagalan daripada pernikahan saya.
kalau memungkinkan, kalau bisa saya bersedia untuk menukar semua harta saya dengan satu pernikahan yang berhasil, yang bisa bertahan lama atau bisa permanen. Ya. Saudara, dengan segala keberhasilan, kesuksesan dia itu, dia katakan bahwa kalau bisa dia tukarkan semua hartanya itu dengan satu saja pernikahan yang berhasil, dia rela. Saudaraku sekalian, kasihan sekali orang ini, ya, orang yang sangat sukses tetapi gagal dalam pernikahannya dan dia merasakan betapa kekosongan daripada hatinya, kekosongan daripada kehidupannya itu. Saudaraku sekalian, di dalam bagian firman Tuhan, Mazmur 128 yang kita baca bersama-sama tadi, itu berbicara tentang keluarga yang diberkati itu yang bagaimana. Dan ada satu penekanan di sini, yaitu orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, bukan berarti bahwa peran perempuan tidak penting, bukan berarti ibu tidak penting, tetapi ada satu penekanan khusus bagi pria di sini. Ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan pada hari ini, khususnya pada hari Bapa ini, saya fokus berbicara kepada hari ini. Bagi para ibu-ibu, sabar sedikit ya, dukung saja suami-suaminya. Ya. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan orang laki-laki yang takut akan Tuhan? Saudara, bagi saya, laki-laki yang takut akan Tuhan itu ada orang yang tahu bagaimana mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dan memprioritaskan kehidupan keluarganya. Saudara, saya katakan bahwa di dalam terang firman Tuhan, tidak ada hal yang selain hubungan kita dengan Allah, tidak ada hal lain yang lebih penting daripada keluarga kita. Saya ulangin. Ya. Dalam terang firman Tuhan, selain hubungan kita dengan Allah, tidak ada hal lain yang lebih penting daripada kehidupan keluarga. Karena itu tadi saya contohkan misal Paul Getty dengan segala keberhasilannya tetapi keluarganya gagal, dia merasa tetap dia adalah orang yang gagal. Saudaraku sekalian, dan ini menjadi satu tantangan daripada kehidupan keluarga pada zaman sekarang ini. Saudara, banyak sekali keluarga-keluarga zaman sekarang ini yang disebut dengan absent father. Keluarga di mana figur ayahnya itu absen. Tidak ada atau sangat jarang ada. Dan dikatakan bahwa anak-anak remaja, ya kenakalan anak-anak remaja atau mereka yang pemuda sampai mereka akhirnya masuk penjara dan sebagainya, itu lebih 80% berasal dari keluarga yang absent father. Tidak ada figur ayah. Apakah mungkin mereka bercerai, ayahnya udah pergi, dibesarkan oleh single mother, ya. Atau ada ayahnya tetapi nggak pernah di rumah, ya. Keberadaannya itu sama saja dengan absent father. Dan ini menjadi satu masalah. Saya katakan bahwa kenakalan daripada remaja pemuda itu banyak sekali dari keluarga yang absent father. Saudaraku sekalian, satu masalah dari keluarga zaman sekarang ini yaitu ada istilah yang disebut dengan the tyranny of urgency. Yaitu kalau saya terjemahkan urgensi tiranitas. Apa artinya? Artinya adalah keluarga-keluarga sekarang ini banyak yang terdesak oleh kebutuhan yang urgen, ya, sehingga mereka begitu tercekik dan mereka mau tidak mau mereka harus melakukan kewajiban yang urgen itu dan mengabaikan hal yang lain yang sebetulnya mereka tahu bahwa itu mungkin lebih penting. Jadi bagaimana maksudnya? Saudara, keluarga zaman sekarang ini tidak aneh lagi kalau di kota-kota besar, ya, suami bekerja, istri juga bekerja, 2 orang bekerja. Jadi mereka suami istri muda, ya kan, banyak yang mereka lalu beli rumah, yaitu cicil rumah. Cicilan rumahnya mungkin 1 bulan katakanlah sudah 10 juta lebih. Ya kan? Lalu kemudian beli mobil. Ya.
nyicil lagi. Ya. Lalu karena 2 orang bekerja, 1 mobil tidak cukup. Apalagi Jakarta, ya kan kota begitu besar. 1 sana, 1 sini nggak mungkin. Beli 1 mobil lagi, nyicil lagi. Ya. Jadi bayar cicilan tiap bulan itu begitu mencekik. Dan mereka mau tidak mau harus dua-duanya bekerja untuk membayar hal yang urgen yang ada di depan mata itu. Dan mereka mungkin mengabaikan hal lain yang lebih penting. Mungkin kehidupan keluarga, hubungan suami istri, maupun juga hubungan orang tua dan anak. Saya teringat udah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu saya diundang melayani di sebuah gereja di Jakarta ini, bukan gereja sini, ya gereja sini semua baik-baik keluarganya ya. Di satu gereja di kota Jakarta ini, saya pelayanan di sana 3 hari 2 malam, tinggal di rumah salah seorang majelisnya. Saudara, selama 3 hari 2 malam itu saya hampir tidak pernah ketemu atau hanya 1 kali ketemu sebentar dengan istrinya itu. Jadi saya tanya kepada majelis ini, istrimu kemana ya? Nggak pernah kelihatan, sibuk banget ya. Oh memang dia sibuk katanya. Ya dia sibuk, dia itu dipakai di kantornya ya. Orang penting sering diutus ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya. Jadi memang dia jarang ada di rumah. Mereka punya anak, 1 anak perempuan yang waktu itu mungkin sekitar 4-5 tahun begitu. Ya. Jadi setiap hari anaknya itu hanya ditemenin oleh mbak. Ya. Yang kasih makan, ya, yang mungkin ke playgroup, semuanya mbak yang ngatur semuanya. Ya. Rumahnya cukup bagus, tapi yang menikmati juga si mbaknya. Ya, menikmati TV-nya dan sebagainya, karena suami istri ini dua-duanya sibuk. Saudara dan saya waktu itu sudah merasa gak enak. Ya, saya ingatkan kepada sang suami ini. Saya katakan, hati-hati ya, kalian harus mungkin berpikir ulang bagaimana menyesuaikan atau merubah lifestyle kalian. Ya. Saudara, Rick Warren itu pernah mengatakan satu hal. Ya. Dia katakan adalah busyness, kesibukan, ya bukan business ya, busy, ya busyness, kesibukan. Ya. Busyness is the greatest enemy of relationship. Kesibukan itu adalah musuh yang terbesar dari relasi. Percaya nggak saudara? Ya, kesibukan itu adalah musuh yang terbesar dari relasi. Ya. Dulu saya berpikir bahwa, oh nggak apa-apa, sibuk, asal kita ada quality time. Percaya saudara? Dulu saya percaya itu. Sekarang dengan saya semakin lama, ya pengalaman semakin melihat, saya tidak yakin itu. Ya, nggak ada itu. Anda sibuk ya, pokoknya ketemunya cuma sebentar tapi quality time. Ada nggak saudara? Jangan percaya itu saudara. Ya, terus terang aja, jangan percaya itu. Ya, kuantitinya harus cukup, quality-nya juga harus cukup. Ya. Itu kesibukan adalah musuh terbesar dari relasi. Saudaraku sekalian, kembali kepada kisah yang saya ceritakan tadi ini. Saya sudah mengingatkan kepada suami itu pada waktu itu. Lalu kemudian 3-4 tahun kemudian saya diundang lagi ke gereja itu. Acara seminar semacam suami istri begitu. Selesainya saya ketemu sama si bapak ini. Ya, yang saya tempoh hari nginep di rumahnya itu. Saudaraku sekalian, dan pada waktu itu dia memperkenalkan saya, ternyata yang di sebelahnya itu bukan istrinya. Wanita yang lain. Dan dia mengatakan hubungan kami memang akhirnya tidak bisa dipertahankan. Sekarang saya sedang membina hubungan dengan calon yang baru ini. Saudara, saya katakan bahwa kesibukan itu seringkali menjadi ancaman yang terbesar dan kita itu terdesak oleh hal-hal yang begitu urgen sehingga kita mengabaikan apa yang sebetulnya lebih penting dalam kehidupan keluarga. Saudara, saya katakan di sini bahwa posisi Anda di
tempat yang lain, apapun posisi itu bisa digantikan oleh orang lain. Percaya nggak saudara? Ya, apakah saudara itu direktur daripada satu perusahaan yang besar, CEO dari satu perusahaan raksasa, apakah Anda itu adalah seorang pejabat pemerintah, atau bahkan presiden sekalipun, saya katakan, kalau engkau tidak ada, posisimu dengan mudah sekali digantikan oleh orang lain. Percaya nggak saudara? Ya, jangan merasa diri Anda terlalu penting. Enggak saudara. Ya, saya yakin posisimu di tempat lain, kalau engkau tidak ada, akan mudah digantikan oleh orang lain. Percaya nggak saudara? Kecuali bagi bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga sama sebenarnya. Posisimu dalam keluarga itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Betul nggak? Anda sebagai ayah dari anak-anakmu nggak bisa digantikan oleh bapak yang lain. Ya kan? Anda sebagai suami dari istrimu nggak bisa digantikan dengan suami yang lain. Betul? Ya kan? Jadi saya katakan bahwa posisi Anda yang betapapun pentingnya di tempat yang lain, yang Anda merasa bahwa gua harus ada di situ, saudara enggak, percaya saya. Enggak. Ya. Itu akan mudah digantikan dengan orang lain. Tetapi posisimu dalam keluarga itu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama di sini saya berbicara tentang pria, bagaimana punya konsep, yaitu keluarga adalah prioritas di dalam kehidupan mereka. Yang kedua saudaraku sekalian, peran pria sebagai imam. Ya, peran pria sebagai imam. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka peran daripada seorang pria itu tidak sama dengan konsep daripada keluarga-keluarga yang modern sekarang ini. Ya. Atau juga tidak sama dengan keluarga-keluarga konsep orang timur tradisional, ya, bahwa suami itu adalah menteri luar negeri gitu kan ya. Istri itu menteri dalam negeri, ya, alias pembantu sebetulnya, dikasih istilah yang keren begitu ya. Saudaraku sekalian, enggak. Dalam Alkitab itu berbicara tentang pria itu sebagai imam. Anda boleh lihat khususnya itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Artinya apa? Pria sebagai imam itu maksudnya apa? Imam dalam perjanjian lama itu apa? Yaitu pengantara antara bangsanya dengan Tuhan. Dia sebagai pengantaranya. Imam itu apa artinya? Imam itu dia adalah yang menaikkan doa syafaat bagi bangsanya di depan Tuhannya. Jadi kalau bangsanya berbuat dosa kepada Tuhan, imam itu mempersembahkan korban, ya kan? Lalu memintakan pengampunan kepada Tuhan terhadap bangsanya. Itu peran imam. Jadi dia harus menjadi spiritual leader daripada bangsanya. Nah saudaraku sekalian, saya katakan ini konsep firman Tuhan. Pria itu sebagai imam, sebagai spiritual leader di dalam keluarga. Ya, banyak orang berpikir pria-pria itu pokoknya urusan kerohanian serahkan kepada istrinya. Urusan mendidik anak-anak serahkan kepada istrinya. Coba saudara, ya, apakah Anda setuju nggak dengan konsep itu? Menurut firman Tuhan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Banyak suami-suami itu yang masalah spiritual, ya, selalu kalau misalnya suami istri, wah kalau berdoa itu urusan istri, ya. Tidak demikian saudara. Konsep orang Yahudi itu sampai sekarang, ya, orang Yahudi itu hari Sabatnya adalah hari Sabtu, ya. Saya berkesempatan beberapa kali bawa grup ke Israel. Jadi hari Sabatnya itu adalah hari Sabtu, ya. Nah hari Jumat sore itu jam 6 itu biasanya, ya. Kepala keluarga Yahudi, pria itu dia memimpin ibadah keluarga, ya. Lalu di situ dia mendoakan, ya, seolah-olah mempersembahkan keluarganya, istri, anak-anaknya itu semua ke hadapan Tuhan, dan kemudian mereka makan meal bersama-sama. Ya, sampai sekarang itu dilakukan oleh keluarga-keluarga orang Yahudi. Jadi
pria itu sebagai imam dalam keluarga. Jangan berpikir bahwa urusan spiritual, urusan pendidikan, urusan anak, tidak, saudaraku sekalian. Justru bapak itu punya peran yang sangat penting sekali. Ada satu survei, saudaraku sekalian, seperti ini. Ya. Kalau ayah dan ibu kedua-duanya ke gereja, maka memang anak-anaknya kemungkinan akan meneladani iman orang tuanya itu, ikut juga ke gereja sampai mereka dewasa nanti, tinggi sekali, 72%. Kalau hanya pria saja, maka anak-anaknya itu ke gereja hanya 55%, tapi masih lumayan. Kalau hanya ibu, turun menjadi 15%. Jadi artinya apa? Artinya saudara, dampak spiritual daripada seorang ayah itu sebetulnya lebih besar daripada ibu. Ya. Jadi kalau hanya ayah saja yang ke gereja, tetap dampaknya kepada anak besar bisa sampai 55%. Tapi kalau hanya ibu saja, tinggal 15%. Jadi saudaraku sekalian, di sini makanya saya katakan bahwa firman Tuhan itu menuntut kita bagaimana pria itu punya peran sebagai imam, sebagai teladan spiritual, sebagai pendidik juga di dalam kehidupan keluarganya. Yang berikutnya, pria itu apa, saudara? Nah ini, saya katakan pria itu adalah model manhood. Ya. Apa artinya model manhood? Ya. Model sebagai teladan atau model pria, manhood di dalam keluarga. Banyak keluarga sekarang ini yang kehilangan masculine model of leadership. Kehilangan kepemimpinan maskulin di dalam keluarga. Ya. Karena ya banyak faktor-faktor yang tadi, dan juga karena seringkali citra lelaki di dalam masyarakat itu punya mitos-mitos yang salah kaprah. Pria itu dianggap sebagai yang maskulin itu harus yang muscle-nya gede, gitu kan ya. Yang maskulin itu artinya dia harus menjadi Superman. Yang maskulin itu artinya dia tidak boleh ya minta maaf kepada istri atau kepada anak-anaknya dan sebagainya. Saudara, padahal ini mitos, saya katakan. Ini seringkali mitos. Seorang ahli pernikahan yang bernama Walter Trobis, orang Jerman, sekarang dia sudah meninggal. Dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Ya. Dia katakan, men are hard but brittle, women are soft but tough. Pria itu keras tapi rapuh. Wanita itu lembut tapi alot. Ya. Setuju nggak saudara? Ya. Men are hard but brittle, women are soft but tough. Pria itu keras, kayaknya keras kan, gitu. Tapi rapuh, gampang pecah. Ya. Wanita itu kayaknya lembut, ya, kayaknya lembut, tapi alot. Ya. Setuju nggak saudara? Ya. Saudara itu contohnya seperti perumpamaan gigi dan lidah. Ini Sokrates yang pernah mengatakan. Ya. Saudara, gigi itu keras, betul? Gigi itu sering menggigit lidahnya sampai lidahnya berdarah, luka dan sebagainya. Betul? Tetapi kalau orang itu semakin lama semakin tua, yang rontok duluan yang mana ya? Gigi. Ya, keras tapi rapuh. Ya kan? Lama-lama keropos, rontok duluan. Lidahnya di mana? Tetap bertahan di situ. Ya. Lidah yang dulunya digigitin oleh gigi, ya, dia nggak bisa ngelawan kayaknya ya dan sebagainya. Tapi dia alot. Ya. Pria itu kayak gitu. Ya. Men are hard but brittle, women are soft but tough. Coba saudara, setuju nggak saudara? Pikirkan coba. Wanita dan pria rata-rata usianya yang lebih panjang yang mana? Ayo, wanita atau pria? Usia lebih panjang mana? Wanita atau pria? Lebih banyak mana? Janda atau duda? Gampang kok, ini pengetahuan umum kok. Nggak susah-susah amat.
Lebih banyak mana? Usia siapa lebih panjang? Wanita udah jelas, ya. Kenapa? Wanita lebih bertahan, ya, bertahan. Coba saudara, ya kalau misalnya ada suami istri, lalu suaminya itu katakanlah ya meninggal dalam usia pertengahan lah ya, istrinya masih 40-an lebih dan sebagainya. Banyak kemudian mereka tidak menikah lagi, ya. Sedangkan kalau kebalikannya, ya istrinya meninggal usia pertengahan, suaminya itu mungkin 40-an lebih atau 50, kebanyakan kawin lagi, benar gak? Ya benar gak? Benar. Ya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena pria itu nggak sanggup berdiri sendiri, dia limbung, ya limbung dia. Ya. Coba pria yang hidup sendiri, ya maaf ya, banyak anak-anaknya nggak keurus. Tetapi kebalikannya janda, ya dia mungkinnya tadinya tidak pernah bekerja, tidak pernah ini ya, tapi ketika suaminya meninggal dia bisa bangkit, dia ngurusin kerjaan juga, membesarkan anak-anak juga dan sebagainya, dan anak-anak daripada janda-janda itu banyak yang juga berhasil, betul? Ya. Kayaknya nggak setuju nih. Jadi jemaat GMI pria-prianya banyak yang nggak setuju ini ya kayaknya ya. Tapi betul saudara, ya betul. Jadi saudaraku sekalian saya katakan tentunya ya tidak mutlak ya, ada yang juga beda bisa begitu ya. Tetapi di sini kita perlu ya. Jadi pria itu jangan terbawa oleh mitos-mitos yang salah tentang apa itu manhood, sebetulnya bukan demikian ya. Pria yang dewasa itu dia akan mengembangkan identitas yang sehat baik bagi anak lelaki maupun bagi anak perempuan. Dulu saya berpikir bahwa pria itu yang dewasa itu akan punya dampak kepada citra daripada seorang anak laki-laki. Padahal enggak, dua-duanya juga. Pada anak laki, kepada anak perempuan juga. Ya, dua-duanya. Saya punya anak sepasang, ya, laki dan perempuan. Ya. Dan mereka ya lumayan, ya, punya citra diri yang cukup baik terhadap papanya. Saya ingat ketika satu kali kami pernah main ya dengan rombongan gereja ke Pangandaran. Ini udah sekian tahun yang lalu ketika anak saya yang laki itu masih kecil. Jadi sama rombongan gereja ya main ke situ, lalu kemudian kami satu kamar ya, saya dengan Semu ya, dengan anak yang laki, waktu yang perempuan kalau nggak salah nggak ikut, saya lupa ya nggak ikut kayaknya. Nah habis main-main capek, pijat ya kan, panggil pijat, Semu dipijetin ya. Lalu kemudian anak yang saya yang laki, pengen pijat juga ya. Waktu itu dia mungkin usia kira-kira 12-13 tahunan. Pijat, ya ikut pijat. Nah saya waktu itu rada setengah-setengah tidur begitu ya. Si tukang pijatnya ini nanya, itu si bapaknya gak dipijat sekali katanya. Saudara anak saya masih setengah-setengah dengar kan. Anak saya dia bilang, oh papa saya itu gak mau dipegang oleh wanita-wanita yang lain. Cuman mau dipegang oleh mama saya aja katanya. Anak saya bisa ngomong gitu. Saya ketawa dan mati ya. Artinya di dalam benak dia, ya kan, image bapaknya itu ya adalah bapak yang setia, ya, yang tidak mau dipegang oleh wanita lain. Ya. Nggak mau papa saya itu dipegang wanita lain katanya. Hanya mau dipegang oleh mama saja katanya. Saudaraku sekalian, jadi Anda itu sebagai pria, Anda harus menyadari bahwa engkau itu punya dampak ya. Sebagai manhood, bagaimana ya citra anak-anakmu itu bisa berdampak kalau engkau adalah pria yang dewasa dalam kehidupanmu. Saudaraku sekalian, saya katakan di sini bahwa pria itu memang dituntut sebagai pendisiplin dalam keluarga. Tetapi disiplin ya harus dibedakan dengan abuse. Tidak sama dengan abuse, ya. Abuse itu apa? Abuse itu sifatnya emosional, ya. Keluar dari sekedar melampiaskan emosi, ya kan? Anda barangkali di kantor Anda lagi dimarahin oleh bosnya, lalu Anda kesel ya pulang ya, lalu anaknya nakal sedikit, Anda lampiaskan emosi saudara, ya kan? Itu abuse. Tapi kalau disiplin tidak, disiplin itu sifatnya rasional, ya.
keluar dari pertimbangan. Kalau Anda menghukum pun hukuman yang proporsional, ya, hukuman yang sifatnya mendidik. Kalau abuse itu sifatnya tidak mendidik. Ya. Abuse itu menghancurkan citra atau harga diri daripada anak. Sedangkan disiplin itu meningkatkan citra atau harga diri daripada anak. Ya, beda. Abuse itu menimbulkan dendam bagi seorang anak. Ya. Sedangkan disiplin itu membangkitkan respek yang sehat terhadap otoritas. Ya. Sekali lagi ini penting sekali. Anda sebagai pria yang tahu disiplin, ya bukan abuse, itu akan menciptakan respek yang sehat terhadap otoritas. Masyarakat sekarang banyak yang tidak punya respek yang sehat kepada otoritas, itu seringkali mungkin di sini juga. Karena mereka tidak punya figur ayah yang sehat, yang bukan abuse, tetapi yang disiplin dalam keluarga. Ya. Saudaraku sekalian, jadi pria sebagai pendisiplin, itu satu hal yang penting sekali, tetapi tidak sama dengan abuse. Saudara, saya ada satu kutipan di sini yang mungkin saya tidak terjemahkan secara lahiriah, secara letterlock semuanya, tetapi kira-kira intinya begini, kutipan ini. Ya, dia mengatakan bahwa pria yang sejati, true manhood, itu memang membutuhkan kedisiplinan, ya, tekad, ya, keberanian untuk mengambil tindakan, memang betul. Tetapi itu tidak sama dengan yang namanya brutal, ya. Tidak sama dengan yang namanya vulgar, bukan itu. Ya. Pria yang dewasa, yang otentik itu tidak takut menunjukkan perasaannya, ya. Tidak takut dia mungkin menyatakan kasihnya kepada istri, kepada anak-anaknya, memberikan hak kepada anak-anaknya. Tidak takut dia mungkin kalau lagi sedih menangis, nggak apa-apa juga kan, pria menangis, gitu. Mengakuin salah, ya, minta maaf, boleh nggak? Ya. Pria itu kan paling, ya, perkataan yang paling susah keluar daripada ucapan seorang pria itu apa? Ya, sorry, gua salah. Gitu. Ayo, betul apa betul? Ya. Ucapan yang paling susah keluar daripada mulut seorang pria itu adalah sorry, gua salah. Ya, betul? Boleh nggak pria minta maaf? Kepada istri kalau dia salah, kepada anak, boleh nggak? Boleh nggak? Yang bilang boleh mah istri-istrinya kayaknya ya. Yang suami-suaminya gini-gini. Istrinya gini, suaminya gini. Boleh nggak pria minta maaf? Boleh nggak? Hah? Boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Boleh nggak pria nangis? Ayo, boleh nggak? Lagi yang gini-gini istrinya lagi, prianya gini. Ya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Boleh nggak di pria ada hak anak-anak atau istrimu? Boleh nggak? Saudara boleh, kenapa tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Ya. Saudaraku sekalian, kepriaan seseorang itu bukan diukur dari situ, tapi justru bagaimana dengan dewasa, ya, dia menjadi teladan yang baik, bagaimana dia bisa menunjukkan punya waktu kepada anak-anaknya, ya, bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada istri dan keluarganya. Boleh, nggak apa-apa, ya, boleh, nggak apa-apa. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan satu kesaksian dari yang menyaksikan ini sebetulnya adalah seorang yang tadinya adalah duta besar dari Inggris yang ditempatkan di salah satu negara di Asia Tenggara, sebut aja begitu. Ya. Jadi dia sebagai duta besar dia sibuk bukan main. Ya, harus ngurus ini dan sebagainya, mewakili negaranya. Dia punya seorang anak. Anak itu mungkin berusia 7-8 tahun begitu ya. Nah anak ini, laki ini tuntutannya tinggi sekali kepada papanya. Seringkali dia itu kalau weekend ya, kalau libur pasti dia pengen papanya itu menemani dia. Jadi papanya dengan segala kesibukannya kadang-kadang bohwat juga sama anaknya ini. Dan anaknya ini paling seneng mancing. Jadi dia sering ya minta papanya nemenin dia mancing ya berjam-jam ya nongkrong di situ dia mancing. Papanya sebel sekali.
Tapi karena anaknya maksa ya, dan anak satu, ya udah dia temenin juga. Tapi dalam hati dia ngomel-ngomel. Aduh, gua mah kengangguran banget gua ya. Ada banyak urusan yang lain yang saya bisa kerjakan, tapi saya nongkrong di sini berjam-jam nemenin anak saya ini mancing di situ. Ya. Saudara, cerita ini udah lewat. Berapa tahun sekarang anaknya udah besar, dia udah pergi keluar kota kuliah anak ini. Satu hari sang ayah itu dia lagi beres-beres barang di rumah dan sebagainya. Dia ketemu ada catatan harian dari anaknya. Ya. Jadi iseng dia coba buka catatan harian itu. Dan ada ternyata lembaran-lembaran yang menarik sekali perhatian dia. Yaitu anaknya itu mencatat. Ya, bagaimana momen yang paling berkesan bagi anak itu adalah ketika ayahnya yang dia tahu begitu sibuk sebagai duta besar, tetapi mau menemani dia nongkrong berjam-jam ketika dia mancing dan sebagainya. Dan itu menurut anak itu adalah kesan dia, ingatan dia yang paling manis ya, ketika dia anak-anak dan dia tahu bahwa ayahnya itu sangat mengasihi dia dengan segala kesibukannya, tapi mau meluangkan waktu itu menemani dia. Saudara, si bapaknya ini baca itu dia sangat terhibur dan sangat terharu sekali. Ya. Dulu ketika dia melakukan itu dengan sambil ngomel dalam hatinya dan sebagainya, tapi ternyata bahwa itu adalah momen yang paling berkesan bagi anak itu. Momen yang tertera dalam hati anak itu bahwa itu membuktikan betapa ayahnya itu memang mengasihi dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita sekalian pada pagi hari ini? Pada hari Bapak ini, marilah kita sekali lagi datang merenungkan bagaimana peran kita sebagai Bapak, sebagai suami dalam keluarga, dan kiranya sebagaimana firman Tuhan tadi, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami bagaimana peran kami sebagai ayah, sebagai pria, sebagai suami dalam keluarga. Ya Tuhan, mungkin seringkali kami salah kaprah dengan konsep atau mitos-mitos tentang pria dalam masyarakat, sehingga kami tidak bisa sungguh-sungguh menjalankan fungsi kami sebagai pria, sebagai ayah secara maksimal dalam keluarga. Tolong kami semua ya Tuhan, agar pada hari ini kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.